Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darul Salam Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai calon guru penggerak adalah Wiwi Suryanti, kemudian pengajar praktik saya Bapak Yopian Lapri dan fasilitator saya Ibu Dwi Kartini. Jurnal refleksi dwi mingguan ini saya tulis sesuai dengan pengalaman saya dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Jurnal refleksi ini saya tulis setelah saya mengikuti dan mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam menulis jurnal, saya menggunakan model 4F, yaitu fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Berikut ini jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang pertama, fact atau peristiwa. Saya memulai mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik di LMS dengan alur merdeka, yaitu pertama, mulai dari diri. Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, saya mulai mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dengan membuka tautan mulai dari diri. Di sini saya mendapat tugas untuk melakukan refleksi diri terkait pengalaman saya tentang supervisi akademik. Selain itu, saya diberi pertanyaan terkait harapan saya setelah selesai mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selanjutnya yang kedua, eksplorasi konsep. Pada tanggal 22 hingga 25 Agustus 2023, saya mengikuti kegiatan eksplorasi konsep. Di bagian eksplorasi konsep ini, saya belajar di LMS tentang pengertian dan konsep coaching. Saya juga belajar tentang paradigma dan prinsip coaching. Paradigma coaching terdiri dari 4 hal. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selanjutnya, prinsip-prinsip coaching terdiri dari yang pertama, kemitraan, yang kedua, proses kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti coaching terdiri dari yang pertama, kehadiran penuh atau present, yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk coaching alur tirta terdiri dari yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Di akhir materi, saya mempelajari penerapan coaching dalam supervisi akademik. Secara umum, supervisi akademik dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Setelah itu, saya melakukan diskusi asinkron. Saya menyampaikan refleksi pemahaman mengenai konsep coaching dan penggunaan keterampilan coaching untuk supervisi akademik secara tertulis kepada sesama CGP. Selanjutnya yang ketiga, ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi di modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah diskusi dengan anggota kelompok dan yang kedua adalah presentasi hasil diskusi tersebut. Semua itu dilakukan secara daring melalui Zoom Meet. Diskusi kelompok di ruang kolaborasi pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023. Sementara itu, presentasi hasil diskusi dilaksanakan pada hari berikutnya, yaitu pada hari Selasa 29 Agustus 2023. Berikut ini dokumentasi pelaksanaan ruang kolaborasi pada tanggal 28 hingga 29 Agustus 2023.
Selanjutnya yang keempat, demonstrasi kontekstual. Pada hari Rabu hingga Kamis, yaitu tanggal 30 hingga 31 Agustus 2023, saya mengikuti demonstrasi kontekstual. Di bagian ini saya mendapatkan tugas mempraktikkan coaching dengan rekan calon guru penggerak lainnya. Selanjutnya yang kelima, elaborasi pemahaman. Di bagian ini saya ditugasi untuk memberikan pertanyaan yang dapat menguatkan pemahaman saya tentang isi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pertanyaan yang akan menguatkan pemahaman saya akan materi konsep di modul 2.3 ini adalah: apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan kontinuitas dan berkelanjutan coaching dalam lingkungan akademik? Saya juga melakukan elaborasi pemahaman dengan instruktur melalui Jimit pada tanggal 4 September 2023. Instruktur yang memandu kegiatan elaborasi adalah Ibu Rina Ningsih. Berikut ini dokumentasi pelaksanaan elaborasi pemahaman. Kemudian yang keenam, koneksi antar materi. Di bagian koneksi antar materi, modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Selanjutnya yang ketujuh, aksi nyata. Aksi nyata berisi pemahaman saya tentang modul 2.3 yang diterapkan secara nyata. Di aksi nyata ini saya melakukan coaching untuk supervisi akademik mulai dari tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi dengan rekan sesama CGP. Dalam praktek ini sesama CGP saling bergantian peran menjadi supervisor, coach, dan coachee. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu feeling atau perasaan atau apa yang saya rasakan. Selama saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya merasakan perasaan yang semangat dan senang. Saya bersemangat karena di modul 2.3 saya belajar mengenai coaching yang bisa menambah kemampuan saya dalam hal komunikasi dan pemecahan masalah. Saya pun senang karena bisa teknik coaching yang sangat bermanfaat. Saya juga senang karena bisa berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu findings atau pembelajaran atau apa yang saya dapatkan. Di modul 2.3 saya mendapatkan materi tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya memahami paradigma dan prinsip dalam coaching, kompetisi inti coaching, alur tirta, dan implementasi coaching dalam supervisi pendidikan. Tahap yang terakhir yaitu future atau penerapan atau apa yang akan saya lakukan. Setelah memahami materi dalam modul 2.3, saya akan menerapkan teknik coaching untuk penyelesaian masalah. Saya juga akan menerapkan coaching jika dalam pembelajaran di kelas harus melakukan supervisi pendidikan. Demikian tadi jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Mudah-mudahan jurnal refleksi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.